Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat KCD Bapak Romal Pahlawan SE, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah dan guru-guru SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2, yang terhormat para orang tua yang hadir, yang terhormat Panitia Biro Humas Universitas Mercu Buana, Ibu Rika MSN dan kawan-kawan, dan yang saya banggakan, seluruh siswa SMA Negeri Jonggol, Jawa Barat. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Saya mulai dengan pantun dulu ya. Pergi berjalan ke Singaparna, indah betul, amat fenomenal. Berjumpa dengan kampus Mercu Buana, kampus unggul bereputasi internasional. Gak apa-apa, muji diri sendiri dulu. Biar semangat yang sebelah sini, teman-teman SMA sebelah sini, kalau saya bilang SMA Jonggol, jawabnya tangan dua di muka, keren gitu ya. Bisa dites? Belum semangat, yang belakang belum kedengeran. Bisa dites? Kita tes ya. SMA Jonggol. Wah, enggak kedengeran suaranya. Belum membahana ya. Harus sekencang-kencangnya. SMA Jonggol. Nah, sekarang saya mau tes yang sebelah kiri saya ya. Kalau saya bilang SMA Jonggol, jawabannya jaya. Tangannya dikepul, digerakkan ke atas. Dites ya. SMA Jonggol. Nah, sekarang kalau tangan saya ke sini, yang sebelah sini. SMA Jonggol. SMA Jonggol. Nah, kalau tangan saya dua-duanya, berarti jawabnya keren dan jaya. Ya. Saya ulang lagi. SMA Jonggol. SMA Jonggol. SMA Jonggol. SMA Jonggol. Keren dan jaya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, buat adik-adik SMA yang saya banggakan. Ya. Ada satu hal yang saya pegang dari perkataannya Nelson Mandela. Nelson Mandela ini salah seorang pembaharu dan pembangun sebuah negeri yang tadinya nggak dikenal, kering kerontang, banyak masalah, banyak problem. Kemudian dia ingin memperbaharui negeri tersebut sampai akhirnya sempat dipenjara beberapa tahun. Kemudian setelah lama selesai dibebaskan. Namanya Nelson Mandela. Dia bilang begini, ya, senjata yang paling powerful, senjata yang paling bermanfaat untuk mengubah kehidupan adalah apa? Pendidikan. Sekali lagi ya, the most powerful weapon is education. Ya. Bahwa senjata yang paling bermanfaat, paling berguna, paling dapat digunakan untuk mengubah kehidupan. Ya. Bukan saja kehidupan pribadi, tapi juga kehidupan berbangsa adalah apa? Kurang kencang. Saya ulang, senjata yang paling powerful untuk mengubah kehidupan adalah, nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, ya adik-adik yang saya banggakan, kita mesti punya semangat untuk mengubah kehidupan. Ya. Dan cara untuk mengubah kehidupan itu adalah melalui jalannya, jalan pendidikan. Ya. Sehingga kita bisa mempunyai gairah, mempunyai semangat, mempunyai keinginan, dan itulah yang disebut dengan cita-cita. Apa namanya? Saya pengen dengar lagi. Apa namanya? Saya mau tahu. Ya. Satu orang angkat tangan. Cita-cita yang paling dia ingin capai apa? Angkat tangan salah seorang. Siapa yang mau angkat tangan dulu? Silakan. Oh tenang, yang angkat tangan duluan dapat hadiah. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, ambil di SMA masing-masing.
Oh, yang belakang, yang belakang. Laki-laki yang belakang. Ya. Sebutkan nama, kelas, sama SMA-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Sulistyo dari SMA Negeri 2 Jonggol. Ya, kelas berapa? Kelas 12. 12. Ya, cita-citanya apa? Pengen jadi PNS. Pengen jadi PNS. Oke, tepuk tangan dulu. Pak KCD mohon izin mau jadi PNS katanya. Nanti tinggal daftar. Ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya agar bisa jadi PNS ya. Tapi jangan PNS golongan bawah ya. PNS-nya harus PNS golongan tinggi, golongan atas ya. Baik, saya mau dengar lagi satu orang. Tapi perempuan. Untuk mengabarkan ayat. Ya, duluan silakan. Mbak yang tengah ya. Sebutkan nama, kelas berapa, sekolahnya di mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan India Sari dari Iya. SMA Negeri 1 Jonggol. Oke. Di sini saya kelas 10 dan cita-cita saya ingin menjadi diplomat. Yes, tepuk tangan ya. Ya. Jadi diplomat. Ya. Alhamdulillah saya banyak teman diplomat. Mudah-mudahan kalau sempat ketemu lagi ya. Saya ketemu lagi mudah-mudahan sudah jadi diplomat juga ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, teman anak, bahwa cita-cita itu penting. Ya. Cita-cita itu penting. Saya pernah ketemu sama seorang profesor, mungkin pernah dengar namanya, Profesor Marwah Daud Ibrahim. Cukup terkenal di awal-awal masa reformasi. Dia dari sebelah timur Indonesia, khususnya Makassar. Ya. Dia pernah ada program, saya ikut programnya, ya, membangun masa depan istilahnya. Ini program untuk mahasiswa waktu itu. Dan kita waktu UMB pernah mengadakan program tersebut. MHMMD kalau nggak salah, menatap harapan membangun masa depan. Cuma satu kuncinya bisa membangun masa depan, cuma satu kuncinya, punya cita-cita. Ya. Saya katakan lagi ya, untuk bisa membangun masa depan, satu kuncinya melalui pendidikan, tapi mesti punya apa tadi? Cita-cita. Orang yang nggak punya cita-cita, berarti dia tidak punya masa depan. Ya. Itu yang mesti ditanamkan dulu. Bangun cita-cita. Terserah teman-teman mau nuliskan cita-citanya di buku diary, ya. Apa namanya? Buku diary ya. Ini zaman saya kecil kali ya. Kita lain zaman ya. Bu ini masih punya Bu Rika masih punya diary ya. Dulu kita diajarin ngisi diary. Teman-teman tahu diary ya? Oh, berarti sama zamannya. Ya, saya masih muda. 18 tahun lewat. Lewatnya banyak. Ya. Jadi teman-teman bisa tulis di diary, bisa digambar di sebuah kertas gambar ukuran A4, digambar, ditempel depan kamar, ya. Atau bisa dituliskan di tempat mana saja cita-citanya. Kenapa begitu teman-teman? Karena ketika sebuah cita-cita itu kita tempelkan di kepala kita, atau tempat-tempat lain kita tempelkan cita-cita itu, kita masukkan ke dalam hati, kita ingat-ingat terus, kita kenang-kenang terus, maka sesungguhnya, ini menurut para biologi, pakar-pakar biologi, itu akan membuat sel-sel darah kita akan tergerak dan bergerak untuk mengarahkan semua organ tubuh kita mencapai cita-cita tersebut. Percaya gak? Halo? Percaya? Tahu dari mana percaya? Wah, kita dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya bernama, ya, katanya orang yang ketika hujan berdoa cita-citanya mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan. Ya. Begitu kabarnya. Baik. Jadi teman-teman, sekali lagi dua orang tadi itu hanya mewakili saja. Mewakili yang lain harus punya cita-cita. Kenapa? Karena ketika kita punya cita-cita, jadi saya katakan itu akan menggerakkan di dalam diri kita semua sel, semua organ, semua bagian tubuh kita, bahkan bukan sekedar tubuh kita. Alam ini, alam itu nanti akan menggerakkan kita semua menggapai cita-cita tersebut.
ketika program yang tadi saya sebutkan MHMMD, menatap hari depan menuju masa depan, itu dikatakan ada seorang anak kecil pernah menggambar Ka'bah. Dia gambar Ka'bah, lalu dia gambar dirinya di bawah Ka'bah. Lalu dia berkata di situ, 20 tahun lagi saya akan berfoto di depan Ka'bah. Sebelahnya anak kecil juga, dia bikin menara Eiffel. Tahu menara Eiffel? Di mana? Ciloto bukan ya? Ada kan menara Eiffel di mana? Jawa Timur ya? Ada gerbangnya juga, ada apanya ya? Ya. Lalu dia gambar menara Eiffel tersebut, kemudian dia tempel foto di bawahnya dan dia tulis, 30 tahun yang akan datang, saya akan berfoto di bawah menara Eiffel. Dan tahukah teman-teman, dua orang tadi itu, 25 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, dia membuktikan dia bisa berfoto di depan Ka'bah dan dia bisa berfoto di depan menara Eiffel. Tepuk tangan untuk sebuah cita-cita. Saya mau cerita dikit saja. Saya lebih kurang berumur ya 40 tahunan. Ya, tiba-tiba seseorang mengirimkan ke saya WA. Waktu itu sudah ada WA. Ya. Andi, siap-siap kita mau ke agent, bikin visa Schengen, karena mau jalan-jalan Eropa. Dan tadi yang saya ngomongin itu, saya akhirnya bisa berfoto di bawah menara Eiffel gratis tis. Ya. Dengan hanya modal WA, dibikinin visa Schengen, itu visa Eropa, dari mulai Paris sampai Berlin itu bisa jalan tanpa ganti-ganti paspor, terus ya. Gratis, tiket dibayarin, uang saku dikasih, makan semua gratis. Itu dari sebuah apa tadi? Cita-cita. Jadi sekali lagi, kita harus punya cita-cita. Kembali ke apa tadi? Rektor menyapa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau cerita diri saya. Ya. Kisah tadi saya mundur ke belakang lagi. Saya SMP kelas 3. SMP saya SMP 216 Jakarta. Pernah ada yang tahu? SMP-nya banyak nomornya, Pak. Jakarta nomornya banyak-banyak karena banyak SMA-nya. 216. Dulu kalau teman-teman nyebutnya 2 rauk. Maksudnya 2 rauk saking banyak nomornya ya. 216. Biasanya kan SMP 1, SMP 5. Ini nomornya banyak. 216 ya. Saya masuk SMP situ, ketika kelas 2 ada program namanya Anak Berbakat. Program Kemendikbud waktu itu. Namanya program AB, program Anak Berbakat. Dibuatlah tes seluruh SMP waktu itu dan terjaringlah 30 orang. Saya alhamdulillah masuk ke dalam jaringan yang terjaring itu, program Anak Berbakat. Lalu semua anak berbakat waktu itu ada 2 sekolah di Indonesia, SMP 216 dan SMP 1 Garut. Programnya begitulah, program pencontohannya. Lalu semua yang anak berbakat disuruh bikin karangan 10 halaman tentang cita-citanya di masa depan. Ya. Saya akhirnya membuat sebuah karangan. Ya. Karangannya ya begitulah, cita-cita masuk SMP, masuk SMA, kuliah dan seterusnya. Ujung-ujungnya saya akhirnya dicerita itu menjadi seorang ilmuwan. Ini saya SMP kelas 2 ya. Pernah SMP kelas 2 teman-teman? Kapan? Berapa tahun yang lalu? Ya, berarti sama lah waktu itu ya. Lalu saya buat karangan lebih kurang 10 halaman. Tadi itu, cita-citanya menjadi seorang ilmuwan, masuk di fakultas, saya waktu itu masuk fakultas MIPA. Masuk fakultas MIPA, ilmu fisika, lalu membuat sebuah alat yang namanya penangkap sampah-sampah benda-benda langit. Ya, satelit dan sebagainya dengan medan elektromagnetik. Ya. Ini pakai ilmu fisika asal-asalan lah waktu itu ya. Pokoknya tercetus aja ngomong begitu. Dan seterusnya dikirim ke Kemendikbud, diperiksa, 6 bulan kemudian dikirim, dibalikin, dan ternyata saya juara 2. Terima kasih. Itu SMP kelas 2. Sudah tertulis, saya nggak ingat waktu itu, setelah SMA nggak ingat lagi, setelah kuliah juga nggak ingat lagi. Ya, bahwa pengen jadi ilmuwan untuk membuat alat seperti itu. Belajarnya fisika, elektromagnetik, macam-macam gitu. Dan ternyata tadi saya katakan sel-sel tubuh, lalu organ-organ tubuh, dan semuanya termasuk orang tua,
termasuk sekitar, bahkan saya katakan alam pun akhirnya membawa diri kita tanpa kita sadari membawa kita kepada cita-cita tersebut. Sekali lagi inilah sebuah kekuatan cita-cita. Saya pernah belajar bahasa Arab dikit, dikatakan katanya bahwa cita-cita seorang muslim itu lebih kuat daripada fisiknya. Pernah dikejar-kejar anjing? Kapan? Nah, saya tanyalah, kalau dikejar-kejar anjing galak, tingginya 2 meter, gitu ya. Lalu sudah terjurulah lidahnya, ini sekedar membayangkan saja ya, untuk visualisasi, dikejar-kejar. Lagi lari dikejar-kejar tuh ada sebuah tembok tingginya 2 meter. Ada sebuah apa? Tingginya berapa? Nah itu, contohnya, suara anjingnya itu. Kira-kira lagi dikejar anjing, galak, ya, kemudian juga sudah menjulur lidah, ada macam-macam lah gitu ya. Di depannya ada tembok 2 meter, kira-kira bisa ngelewatin gak? Nah itulah gambaran sebuah kekuatan dorongan cita-cita. Ketika dia sudah didorong oleh sebuah keadaan, lalu cita-cita itu menguat dalam dirinya, maka berbagai macam halangan dan rintangan dia bisa lalui. Ya. Kembali ke kisah tadi, akhirnya saya SMA-nya masuk SMA Negeri 68, ya, termasuk salah satu SMA yang menurut saya lah itu di Jakarta top. Ya. Jadi kalau Jakarta itu yang top pakai 8 semua Pak. SMA 8 itu top, mana orang Jakarta? SMA berapa lagi yang top? Ada 8-nya, 28. Ya. Top 28 Bu ya? Ibu SMA berapa dan 28? 38 juga top, termasuk juga 68. Ya. Dari situ, dari SMA saya masuk UI. Nah saya mau cerita dikit tentang masuk UI. Ya. Dulu zaman saya namanya UMPTN. Sekarang namanya banyak Pak, berubah-ubah terus. UMPTN, ada SBMPTN, ada SMNPTN, lalu berubah lagi namanya. Oke lah, pokoknya masuk perguruan tinggi negeri. Saya pilih UI, satu sesuai dengan tulisan saya ketika SMP, Fisika UI. Cuman kata teman-teman, jangan milih Fisika UI. Kenapa? Itu rankingnya bawah. Ambil di atasnya. Atasnya adalah Elektro UI. Maka saya pengennya Fisika UI sesuai dengan tadi tulisan saya ketika lomba. Tapi karena anjuran teman-teman pilih atasnya, maka saya pilih Elektro UI. Ternyata masuknya adalah, ayo coba, pilihannya Fisika UI sama Elektro UI. Saya masuk mana? Ayo coba. Oh, yang masuk Elektro UI. Sebenarnya pengennya fisika, tetapi karena nomor satunya elektro, kepilihlah masuklah ke Elektro UI. Itu saya ingat pagi-pagi saya sholat subuh ke masjid, ya, maksudnya biar doanya panjang gitu. Karena hari itu pengumuman, dulu pengumuman lewat koran Pak ya. Dulu UMPTN pengumuman lewat koran. Koran itu satu hari isinya cuma pengumuman se-Indonesia. Jadi saya ke masjid, habis sholat subuh doanya panjang banget ya. Biar apa? Biar apa doa panjang? Biar apa? Biar terkabul. Saya doa panjang lah tuh doanya lah gitu. Nggak tahu sampai matahari terbit kali gitu ya. Terus pulang dari masjid, saya jalan ke rumah, menuju rumah, ada yang nawarin koran pengumuman, waktu itu namanya UMPTN. Ya. Saya nggak pernah beli koran, tapi orang itu tahu saya lagi nungguin pengumuman UMPTN. Ini koran, saya nggak biasa baca koran, ini ada pengumuman nih gitu. Yaudah sini, saya belilah. Koran itu, saya nggak tahu berapa, 2.000 atau berapa gitu. Saya belilah koran itu. Saya nggak berani buka koran itu di rumah. Kenapa kira-kira? Takut nggak keterima. Gitu. Takut nggak keterima. Kalau nggak keterima kan malu sama orang tua. Udahlah, saya ngumpet di depan rumah, nggak di rumah itu, di luar rumah, cari ada lampu, buka korannya. Itu kan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ngalamin UMPTN, itu kan nyarinya banyak kan. Panjang banget nomor itu kan, nyari dari mulai Aceh, Swahkuala, Malikussalem, macam-macam sampai USU terus ketemulah UI. UI berderet-deret lagi tuh, fakultas kedokteran, fakultas ini, terus fakultas teknik. Dia cari fakultas teknik, itu bukan nama Pak, nomor. Nomornya panjang lagi ya. Cari nomor nih, ini kayak nomor saya nih kan gitu. Saya lihat, benar nomor saya. Tertulislah nomornya, lalu fakultas teknik elektro. Mau teriak nggak ada orang, takut ditangkap gitu ya. Saya bawalah koran itu ke dalam rumah, di dalam rumah baru saya teriak. Ya, saya teriak sepuas-puasnya, diterima di Elektro FTUI. Ya.
Ya, UI, ini sih banggain dikit UI, sampai saat ini UI masih ranking 206 se-Asia. Tapi ranking pertama se-Indonesia. Gitu ya. Mercubuana ada di bawahnya. Gitu ya. Baik, jadi senang Pak, Bapak saya senang, Ibu saya senang, saya punya abang satu, abang saya juga senang, adik-adik senang. Semua senang saya diterima di UI. Tapi habis senang pada diam semua. Kenapa diam semua? Pada mikir bayarnya pakai apa. Diterima di UI, elektro UI, semua senang. Sekitar 5 menit lah kita senang-senangan, terus diam semua. Bapak saya diam, ibu saya diam. Bapak saya guru STM. Kakek saya guru SD. Jadi kakek saya guru SD, bapak saya guru STM, saya juga guru di kampus. Saya kadang-kadang kalau ketemu saudara, jadi apa? Jadi guru, sama kayak bapak, sama kayak kakek. Tapi gurunya guru di kampus. Kan bedanya sama Pak ya? Guru sama dosen bedanya sama, cuman beda nama aja. Undang-undang juga satu, undang-undang guru dan dosen, Sisdiknas, tahun 2000 sekian. Gitu. Diam kenapa? Diam nggak tahu bagaimana mau daftar ke UI. Hari itu mesti berangkat ke Depok buat daftar. Teman-teman UMB jangan cerita ya, off the record. Kemudian saya udah tunggu aja di rumah, nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Ya. Karena anak adik saya masih ada 2, masih SMA, abang saya 1 di Jember. Kuliah juga di Jember, negeri, UNED, negeri Jember. Ya. Saya belum ada anggaran untuk bisa daftar UI. Ya sudah, tunggu di rumah. Sampai jam 9 pas, datanglah teman SMA saya. Ini teman-teman sekalian, pentingnya punya teman. Pentingnya punya teman dekat, teman akrab. Coba lihat sebelahnya. Temannya bukan? Ya. Pentingnya punya teman. Ya. Pentingnya punya teman akrab, pentingnya punya teman orang baik dan sebagainya. Lalu teman saya, dia diterima juga, datang ke rumah jam 9 tepat. Lalu dia berkata, diterima gak? Diterima. Di mana? Elektro. Terus dia bilang, gue juga diterima nih. Di mana? Dia MIPA. Justru dia yang dapat fisika. Saya yang pengen fisika, dia yang dapat fisika. Ya. Dia dapat fisika UI, saya dapat di elektro UI. Terus, ayo kita berangkat ke Depok. Terus saya bilang, saya belum ada modal ke Depok. Udah gampang. Berangkat dulu aja gitu. Berangkatlah kita berdua ke Depok. Di Depok namanya Balairung ya. Tempat pendaftaran tuh Balairung. Tempat wisuda, tempat daftar di Balairung. Kemudian tertulislah berbagai macam syarat. Dan teman-teman sekalian, saya masih akrab sama teman saya itu. Tinggalnya juga dekat rumah. Saya masih berhubungan, masih ketemu dan seterusnya. Dialah yang membayari saya masuk semester 1. Ya. Saya nikah, dia hadir, dia nikah, saya juga hadir. Jadi ini pentingnya teman akrab yang baik. Ya. Semester 1 dia yang bayarin, semester 2 saya dibayarkan oleh orang tua, semester 3 saya dapat beasiswa namanya PPI, Program Percepatan Insinyur. Ya. FTUI punya program, dia ada banyak beasiswa, Super Semar dulu ngetop ya, ngetren, kemudian ada PPI, Program Percepatan Insinyur. Saya dapat beasiswa PPI, Program Percepatan Insinyur. Ini sekali lagi saya katakan inilah kekuatan cita-cita. Jadi teman-teman harus percaya kepada kekuatan cita-cita. Saya katakan tadi kekuatan cita-cita itu akan menggerakkan diri dan alam untuk mencapai cita-cita tersebut. PPI saya terima di semester 3, lupa 35.000 apa 40.000 lah lupa, zaman-zaman dulu. Ya. Semester 3, 45 PPI. Habis PPI. Semester 6 nggak ada. Tapi ketika semester 6 PPI habis, dibuka lagi program namanya KSP. KPS. Consortium Production Sharing di bawah Pertamina. Lebih gede dari PPI. PPI 40 ribuan, KPS ini di bawah Pertamina, namanya Consortium Production Sharing Pertamina, itu sekitar 75 ribu waktu itu. Semester 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Itu pindah. Nyata saya diputus di PPI, tapi pindah beasiswa. Nggak boleh double. Ya. Teman-teman kalau dapat jangan mau double-doublean ya. Kita jangan nafsu kepada yang kita mau dapatkan. Dapat 1 ya sudah alhamdulillah. Ya. Dipindahkan ke KPS sampai semester 10. Ya. Sampai semester 10. Cuman keluarnya tiap tahun. Nah,
Nah, ketika ijazah keluar tahun kelima, which is itu tahun terakhir saya, keluarlah 75.000 kali 12, sekian, berapa tuh ya? Sekian lah pokoknya gitu ya. Itu saya gunakan untuk apa kira-kira? Ada yang tahu gak? Yang tahu angkat tangan, coba angkat tangan, yang mau nebak. Kira-kira beasiswa itu saya gunakan untuk apa? Tahun terakhir. Hah? Skripsi. Ada lagi yang mau nebak? Ya, betul. Silakan. Ya, yang nengok belakang tadi. Nah, ya, tebak aja. Hah? Berantem. Buat bayar temennya. Biar temannya. Oh, bukan. Temannya udah punya duit juga. Ini nggak tahu. Ini mau dituruh atau nggak dituruh terserah. Dipakai buat nikah. Tepuk tangan boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Ya, udah ketebak. Nggak ketebak kok ya. Ini emang nggak ketebak. Ini makanya saya tanya, ketebak nggak gitu. Saya menikah 23 tahun, semester 10. Ya. Jadi itu saya rasa besar, separoh buat uang mahar, Pak. Separoh buat uang skripsi. Nah, kenapa? Karena saya sejak semester 8 sudah mengajar di beberapa les dan bimbingan belajar. Jadi saya sambil kuliah, sambil mengajar di beberapa les dan bimbingan belajar. Saya tamat tahun 94, Februari saya wisuda, Februari 5 Februari saya wisuda. Tahun 94. Habis wisuda hari Sabtu, hari Seninnya saya ke Mercu Buana. Tahun 94. Sudah ada yang masuk 94? Belum ada ya. Pak Dudi udah masuk belum 94? Belum. 94 saya masuk Senin hari ke Mercu Buana, pagi-pagi ngelamar jadi dosen. Belum punya ijazah karena baru sidang Sabtu kemarin. Mau ngapain kata dosennya? Mau jadi dosen, Pak. Udah punya ijazah? Belum. Lulus? Udah lulus. Februari saya daftar, Maret saya masuk. 1 Maret 94 saya masuk. Jadi saya sudah menjadi dosen sudah 30 tahun. Sejak 94. Ya. Kemudian 2 tahun saya disekolahkan ke Malaysia. Tahu Malaysia? Tahunya Upin-Upin kan ya? Upin-Upin, Siti Nurhaliza. Siapa lagi, Pak? Nah, itulah gitu ya. Ya. Saya di Malaysia, di UTM, itu full biaya Mercu Buana. Biaya Mercu Buana. Jadi Mercu Buana membiayai sekolah S2 saya. Di dalam perjanjian sekolah namanya SPL, surat perjanjian studi lanjut, itu saya diberi jatah sekolah 2 tahun atau 24 bulan. Karena pada umumnya sekolah S2 itu pada umumnya adalah 2 tahun. Ya, 2 tahun atau 4 semester. Dan ternyata saya alhamdulillah 18 bulan selesai. 3 semester saya selesai. Lalu 3 semester selesai saya pulang ke Mercu Buana, saya ngelapor ke rektor dan lapor ke bagian yang lain. Terus ketemulah sama bagian keuangan. Pandi udah pulang, sudah. Kenapa? Udah selesai. Kata bagian keuangan, kan masih ada jatah 6 bulan lagi. Yang sebenarnya 6 bulan lagi itu masih jatah kita, jatah saya. Kalaupun nggak pulang, itu masih dapat tuh, dapat gaji, dapat apa. Tapi saya pulang ya, saya pikir sudah selesai ya saya pulang. Ya sudahlah, sisanya silakan dikelola untuk yang lainnya. Ya. Jadi saya S1 sebagian besar wisuda, S2 full wisuda. Ya, sampai dapatkan gelar MEng, Master of Engineering. Ya. MEng ya, bukan meng-meng gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang bilang Andi Adriansah Meng. Untung Meng bukan Meong. Kalau Meong lain lagi. Ya. Master of Engineering. 96 sampai 98. Saya pulang 98. Kemudian jabat. Tiba-tiba bulan Mei tahun 2003 datang masuk email ke saya. Mei 2003. Dari siapa? Dari pembimbing saya S2. Emailnya pendek, salam. Orang Malaysia cuma gitu doang. Salam, kurung, bawahnya tulis, Andi, dibilang begitu. Masih nak belajarkah? Gitu. Bahasa Malaysia gitu ya. Nak itu mau gitu. Masih nak belajarkah? Gitu. Kalau masih nak belajar, segera datang. Ada beasiswa. Pendek doang beasiswa. Udah, pendek doang. Emailnya pendek. Saya langsung jawab. Saya nggak bilang dekan dulu, jawab dulu. Prof, saya segera datang. Udah.
Saya urus seminggu, 2 minggu saya urus, lapor ke dekan, lapor ke wakil rektor. Kata dekan, ngapain sekolah S3? Kita belum perlu S3 waktu itu ya. Tahun 98 belum perlu S3, masih perlunya S2. Enggak, ini tawaran. Ini satu pelajaran teman-teman. Tidak ada tawaran yang diberikan untuk kedua kalinya. Tawaran cuman satu kali. Di dalam hidup, tawaran itu cuma satu kali. No second choice. Ya. Tidak ada tawaran kedua. Jadi kalau sudah ada datang tawaran pertama, langsung segera ambil. Ini tawaran yang baik ya, bukan tawaran ngelamar, lain lagi ya. Ada yang dilamar, ditawar, lain lagi, ini babnya lain. Saya katakan, ini tawaran saya tidak bisa sia-siakan. Saya harus segera ambil. Maka segera urus, 2003 saya berangkat, 2007 saya pulang dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Maksudnya ke Indonesia. Ya. Dan setelah itu sudahlah dari satu jabatan ke jabatan berikutnya, dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, mungkin Pak KCD tahu jenjangnya. Jenjangnya kan berat Pak ya, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B dan seterusnya. Sampai ada pengajuan profesor, saya ajukan pengajuan profesor. Ya. Karena kalau sekolah udah habis. SMA sudah, S1 sudah, apa lagi tadi? Habis S1 apa? S2 sudah, habis S2 apa? S3 juga sudah. S3 pas pulang, saya pulang ke ibu saya. Kata ibu saya, masih sekolah lagi gak? Gitu. Saya bilang udah habis bu sekolah. Ya. Jadi sekolah udah habis. Lu kalau sudah habis ngapain lagi? Ya tinggal jenjang. Lektor, lektor kepala, profesor. Tahun 2016 saya ajukan profesor. Ditolak, maju lagi tahun 2017. Ditolak, maju lagi tahun 2018, akhirnya diterima. Dapatlah gelar profesor. Sekarang namanya ya begitulah. Mau dipanjangin bisa, mau dipendekin bisa. Dipanjangin kesian MC. Nanti kepanjangan MC nyebutnya. Kadang-kadang dipendekin saja. Teman-teman sekalian, jadi pertama tadi apa? Cita-cita. Jangan sampai teman-teman gak punya cita-cita. Saya mah nanti terserah aja. Seperti air mengalir. Nanti kemana air mengalirnya? Ke got? Atau ke sungai? Atau ke sumur? Atau ke danau yang luas? Kita kan nggak tahu, maka kita harus tentukan mau kemana air ini mengalir. Ya. Kedua, bertemanlah dengan teman yang baik. Satu saat kita membutuhkan bantuan teman dan sebaliknya kita juga harus membantu teman kita. Ya. Dan yang ketiga, ini yang perlu saya sampaikan bagian ketiga dari sapaan rektor ini adalah harus mengejar cita-cita tersebut dengan seluruh kemampuan kita. Dengan seluruh usaha kita, dengan seluruh daya kita. Kita bisa gantungkan cita-cita kita setinggi langit, tetapi kita harus mencoba mencapainya. Cita-cita tersebut, kalau tidak dia hanya sekedar mimpi. Agar dia tidak menjadi mimpi, maka kita harus mengejar cita-cita tersebut dengan seluruh upaya dan daya kita. Ya. Saya berangkat S3 punya anak 4. Anak saya 4 ketika S3. Yang keempat baru lahir 2 bulan sebelumnya. Saya berangkat S2, anak saya baru lahir 2 bulan juga. Ya. Tapi itulah bagian dari sebuah perjuangan. Sampai Malaysia, minggu pertama saya nangis. Ngapain saya S3? Ninggalin istri. Ninggalin apa tadi? Istri sama ninggalin? Berapa anaknya? 4, ditinggal. Semingguan saya nangis di kamar sendirian. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti S2 atau S3 itu banyak kadang-kadang mahasiswa S2 itu suka bengong sendirian. Gitu Bu ya. Ini sekedar ini aja, menginspirasi. Suka bengong. Ngapain bengong? Ya. Karena S3 itu satu intinya, cari masalah. Kalau bahasa tesisnya itu problem ya. Problem statement. Kita harus menyatakan masalah kita apa. Jadi kita belajar cari masalah. Tiba-tiba ada mahasiswa lagi duduk di taman, bengong gitu. Ngapain? Cari masalah. Ada orang yang naik lift lantai 1 ke lantai 13. Lantai 13 ke lantai 1. Bolak-balik, ngapain? Cari masalah. Tetapi disitulah kita berjuang, struggle, bertempur untuk sampai tuntas-tuntasnya. Baru lagi bikin proposal, istri saya nelpon. Abi, saya manggil saya Abi. Ya. Anak kita yang nomor 1 kena flek. Harus tiap bulan ke Cipto. Ya. Saya bilang, ya sudah jalani. Tiap bulan ke Cipto selama 4 bulan. Flek kan begitu ya, paru-paru. Ya harus tiap bulan berobat. Ya. Selesai yang pertama ini fleknya selesai, udah habis. Tiba-tiba yang nomor 2 lapor lagi. Kenapa? Patah kakinya. Habis main futsal.
Ya sudah, bawa ke tukang urut, cek ronsen, periksa dokter, selesaikan. Jadi begitulah struggle-nya. Ya. Semester 2, bapak saya meninggal, suruh pulang oleh ibu saya. Ya inilah struggle. Tetapi cita-cita itu harus dikejar, harus dijalani, harus dicapai. Tidak ada kata mencerah, don't give up, jangan cepat nyerah. Walaupun katanya generasi zilenial ini generasi strawberry, gitu ya katanya ya. Tahu strawberry? Dari luar manis, dipencet, lembek gitu ya. Iya. Tapi jangan kena stigma itu, jangan mau diomongin orang, oh strawberry, jangan. Teman-teman itu mesti struggle. Kelas 10 harus bagus, bisa naik ke kelas 11 dengan sempurna. Kelas 11 harus struggle lagi, lawan berbagai macam keadaan. Kemudian capai prestasi terbaik di kelas, naik ke kelas 12. Kelas 2 cari berbagai macam kemungkinan. Tadi saya sampaikan ke Mbak Indah ya, Mbak Indah dan Mbak Ayuke ya. Bahwa di kampus-kampus itu banyak sekali peluang-peluang beasiswa. Banyak sekali peluang beasiswa, tapi mesti punya modal. Modalnya apa? Prestasi. Ada saya katakan tadi, ada beasiswa prestasi akademik, ada beasiswa prestasi non akademik, ada beasiswa organisasi, ketua OSIS, ada beasiswa lomba olimpiade nasional, internasional, bahkan ada beasiswa tahfiz 5 juz, 10 juz. Itu bisa full 4 tahun. Tetapi mesti punya modal, mesti punya semangat, mesti punya kekuatan, mesti punya upaya untuk bisa mencapai cita-cita tersebut. Sehingga saya yakin teman-teman 5 tahun yang akan datang sudah menjadi para mahasiswa yang sukses. 5 tahun lagi berikutnya sudah menjadi pekerja-pekerja yang sukses. Atau bisnismen yang sukses. Atau pengusaha-pengusaha yang berhasil. 5 tahun lagi jadi pejabat-pejabat yang jujur dan amanah. 5 tahun lagi jadi presiden Indonesia. Aminnya kurang kencang. Baik teman-teman sekalian. Cukup ya. Setelah ini saya juga izin nanti ada acara berikutnya di Metro TV. Jadi ada 6 rektor. Mercu Buana, Universitas Indonesia, Trisakti, IPB, Islam Indonesia, saya lupa 6 rektor. Itu diundang ke Metro TV. Metro TV mengadakan forum rektor untuk membahas, tadi saya katakan OSC, Online Scholarship Competition. Kompetisi beasiswa tapi online. Mercu Buana masuk di dalamnya, memberikan beasiswa full 4 tahun untuk S1 dan full 2 tahun untuk S2. Silakan teman-teman nanti cek. Dia online di internet, cari aja OSC, Online Scholarship Competition. Ada 10 kampus, masalah yang ikut ya, 10 kampus yang terlibat setiap tahun. 4 tahun full S1, 2 tahun full S2. Ya. Kita terus memperbaharui proses-prosesnya. Nanti jam 12 di sana. Baik teman-teman sekalian, saya mau tutup dengan beberapa buah pantun. 10 kayaknya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mari kita kuliah dahulu, menggapai sukses masa depan. Satu lagi ya. Sekotak sekrup masuk lemari. Jika dibiarkan jadi berantakan. Pasangan hidup dapat dicari. Masa depan diraih duluan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan atau kata-kata yang tidak tepat. Tidak ada maksud lain kecuali kebaikan buat kita semua. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran acara ini. Semoga ini bisa berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Semoga makin banyak nanti beasiswa yang dapat disebarkan. Sehingga bisa makin banyak manfaat yang dapat diraih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.